Halo. Kali ini kita sedang berada di Museum Sejarah. Pertama-tama kita perkenalan dulu. Saya dengan Dia Tikasari. Saya dengan Rega Novil Valeri. Saya dengan Muhammad Aziz Tusdi. Sekarang kita menuju berkeliling ke Museum Sejarah. Let's go. Let's go. Arca ini ditemukan di tempat yang sama tetapi dengan tahun yang berbeda. Mesin Ciboya ditemukan pada tahun 1952. Pada tahun 1957. Terus di sini terdapat arca dari Durga Kali. Dan di sini terdapat arca dari Ganesha. Arca ini punya keunikan karena arca ini berbentuk sebagai hewan yaitu gajah. Dari sini terdapat prasasti tugu. Prasasti ini terdapat bahasa Sanskerta dan ini hanyalah replikanya saja yang asli ada di Museum Nasional. Dan di sebelah sini terdapat prasasti Ciratun. Prasasti Ciratun ini terdapat bahasa Sanskerta juga dan memiliki telapak kaki dari Raja Purwaman dari Kerajaan Tarumanagara. Dan di sebelah sini terdapat prasasti Kebon Kopi. Prasasti ini memiliki telapak kaki dari hewan yaitu hewan gajah. Gajah ini ditumpangi oleh Raja Purwaman. Gajah ini mempunyai nama yaitu Airawata. Baik, sekarang kita berada di ruang masa bercocok tanam. Nah, di ruangan ini terdapat alat-alat yang digunakan pada zaman Neolitikum. Nah, zaman Neolitikum ini zaman bercocok tanam. Nah, di sini terdapat alat-alat yang digunakan orang-orang pada zaman dahulu untuk berburu dan bercocok tanam. Nah, di sini kita bisa melihat ya kapak yang dulu digunakan untuk berburu. Sedangkan gambar yang di sini terdapat gambar pada masa bercocok tanam mereka. Baiklah, sekarang kita berada di ruangan suku Buni. Ini adalah sebuah kerangka orang suku Buni. Kenapa kita tahu ini kerangka suku Buni? Karena di atas kerangka tersebut di bagian kepala terdapat sebuah gerabah yang dipercaya oleh orang suku Buni sebagai tempat untuk menyimpan perhiasan benda penting lainnya. Ya, orang suku Buni ini juga suku asli orang Bekasi. Baiklah, sekarang kita berada di ruang Sultan Agung. Nah, di sini kalau kalian bisa lihat, di sini terdapat satu lukisan besar yang dibagi menjadi 3. Yang di sebelah sana terdapat Pangeran ketiga Hangekrokusumo yang memimpin upacara seba atau pertemuan kerja yang dihadiri oleh keluarga kerajaan. Dan yang di tengah ini terdapat perang antara pasukan Mataram dan pasukan VOC pada tahun 1628 sampai 1629. Walaupun pertarungan ini dimenangkan oleh pasukan VOC, tentara Mataram juga berhasil membakar benteng Batavia. Dan yang terdapat di lukisan ketiga ini terdapat Jepekon dan Kyai Rangga. Jepekon ini merupakan mata-mata dan Kyai Rangga ini menjadi saudagar rempah-rempah untuk mencari kelemahan Batavia. Kyai Rangga ini diutus oleh Hangekrokusumo dan di sini juga terdapat tombak perang. Dan yang di sebelah sana tombak yang digunakan sebagai berburu. Yang sebelum berburu di atasnya ini dikasih racun.
sini terdapat lukisan Jacob Matthewson bersama istrinya. Jacob Matthewson merupakan pedagang senior di Hindia Timur Belanda. Selanjutnya di sebelah sini terdapat miniatur kapal VOC. Kapal yang bermuatan rempah-rempah ini berlayar dari Samudra Hindia Belanda menuju Hindia Timur Belanda yang kini bernama Republik Indonesia. Pada tahun 1628 sayangnya kapal ini karam karena diterjang badai. Kapal ini karam di tengah lautan Australia Barat dan reruntuhannya masih tersimpan rapi di Australia. Di ruangan ini terdapat sebuah pedang keadilan. Pedang keadilan ini merupakan pedang yang digunakan untuk mengeksekusi orang yang telah difonis hukuman mati oleh pengadilan. Berat dari pedang ini merupakan sekitar 4 kg. Pedang ini merupakan replikanya saja yang aslinya tersimpan rapi di Museum Sejarah ini. Dan berikutnya di sini terdapat meriam Cirebon atau meriam Coak. Meriam ini bercampuran antara Cina dan Indonesia. Meriam ini diberikan oleh putri Cina. Yang dari Indonesia itu adalah terdapat burung Garuda dan batik Megamendung. Yang Cinanya adalah perunggunya atau meriamnya yang menggambarkan